Banyak kisah di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya kisah Rahmat Sigurwono, tentara Jepang yang membelot ke NKRI. Ketika Jepang kalah perang melawan sekutu pada Perang Dunia II, banyak tentaranya di Indonesia bingung kembali ke negerinya atau bertahan. Banyak di antara mereka yang melakukan harakiri atau bunuh diri demi kehormatan, dan ternyata banyak juga yang masih bertahan. Menurut data Yayasan Warga Persahabatan atau YWP di Jakarta, setelah Perang Dunia II usai, tercatat banyak 903 bekas tentara Jepang ikut perang kemerdekaan Indonesia. Data selanjutnya yang dirilis sekitar tahun 2000-an, sekitar 243 orang meninggal dalam perang, 288 orang hilang, dan 45 orang kembali ke Jepang. Sisanya 324 orang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan menjadi WNI. Salah satunya yang memutuskan untuk tinggal dan berjuang bagi kemerdekaan Indonesia menjadi WNI hingga akhir hayatnya adalah Sigurwono, yang kemudian menambahkan nama depan menjadi Rahmat Sigurwono. Dalam buku mereka yang terlupakan, Memoir Rahmat Sigurwono, bekas tentara Jepang yang memihak Republik, karya Eiichi Hayashi, Rahmat Ono, ia memanggil dirinya Papi. Berbagai kisah hidupnya yang luar biasa. Ono lahir pada 26 September 1919 di Furano, Hokkaido. Ia dan beberapa tentara Jepang lainnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu. Menurut Ono, dalam memoirnya ada dua alasan mengapa tentara Jepang memilih untuk bertahan dan justru membantu kemerdekaan Indonesia. Kami yang memilih menetap di Indonesia ada banyak alasan, tapi menurut saya yang pertama adalah keinginan besar untuk membebaskan Asia dari bangsa Barat, kata Ono. Indonesia sudah banyak membantu Jepang sehingga Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi sebelum dapat mewujudkan janji itu, Jepang kalah pada sekutu. Kami tentara Jepang sangat marah dengan itu. Seharusnya kami tetap di Indonesia, lanjutnya. Selain itu, Ono juga melihat gambaran perang yang mengerikan antara sekutu dan Indonesia. Setelah Indonesia jatuh ke tangan sekutu, saya melihat kota Bandung dibakar dan orang-orang dipukul dan dibunuh tanpa perasaan, tulis Ono dalam buku hariannya. Sebanyak 80% tentara Jepang yang tak kembali ke negaranya berada di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, tentara Jepang diperlakukan dengan baik. Pada awal 1946, mereka dipindahkan ke ibu kota pemerintahan, Yogyakarta. Disitulah Ono bertemu dengan Abdul Rahman Tatsuo Ichiki. Ia adalah pemuda Jepang yang jatuh cinta dengan Indonesia dan ingin membebaskan Nusantara dari penjajahan. Ono dan temannya memperoleh buku strategi perang dalam bahasa Jepang yang kemudian meminta Ichiki menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada September 1946, Ono dan Ichiki benar-benar menunjukkan kesetiaan kepada Indonesia dengan meminta berjuang di garis depan. Mereka berangkat ke Linggarjati saat terjadi perundingan Indonesia-Belanda. Bulan April 1947, Ono menjadi staf pendidikan tentara di Magetan. Selain itu, bersama ex-tentara Jepang lainnya dan pejuang Indonesia, Ono bergerilya. Salah satunya menyerang markas Kenil di Mojokerto. Di bulan Oktober tahun yang sama, Ono dipindahkan ke Malang. Ia ditugasi membuat peta wilayah dan pangkatnya yang semula sersan naik jadi letnan. Pasca perjanjian Renville, ada kesepakatan untuk menangkap PX tentara Jepang. Ichiki menemui Kolonel Sungkono dan meminta agar beberapa pasukan ex-Jepang disatukan dalam unit tentara. Keinginannya terkabul. Juni 1948 dibentuk pasukan gerilya istimewa atau PGI yang terdiri dari 28 mantan tentara Jepang. Komandan PGI adalah Arip Tomegoro Yoshizumi. Pasukan ini dikenal Belanda karena berani. Wilayah operasi mereka di Dampit, Malang Selatan, dan Wilingi, Blitar. Ono bertugas di Dampit. Saat sedang membuat senjata rakitan, granat di tangan meledak. Hal itu terjadi satu hari setelah hari ulang tahunnya pada 27 September 1948. Tangan kiri Ono terpaksa diamputasi akibat kecelakaan itu. Dalam pertempuran sengit, Ichiki gugur di Wonokoyo, sementara Tomegoro meninggal karena sakit.
Akhirnya PGI bergabung dalam kesatuan militer formal dan mengubah namanya menjadi Pasukan Untung Suropati 18. Setelah pengakuan kedaulatan, Juli 1950 Ono menikah dengan Darkasih. Anak pertama mereka lahir pada 24 Juni 1951 dan diberi nama Tuti. Namun saat 1952 ketika Ono dipanggil Konjen Jepang di Surabaya, ia berhasil tersambung kembali dengan ibunya. Padahal sebelumnya setelah memutuskan bergabung dengan Indonesia, Ono sempat mengirim surat mengatakan ia telah tewas. Oleh sang ibu, ia diminta mengganti nama anaknya menjadi Atsuko. Di tahun yang sama, Ono mendapatkan warga negara Indonesia. Sayangnya, sang istri meninggal karena kanker pada 1982. Pada masa Orde Baru, Ono pernah bekerja di perusahaan Jepang. Di tahun 1970-an, pekerjaannya itu membawanya ke negara matahari terbit, bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun ia merasa asing di kampung halamannya yang telah lama ia tinggalkan. Lagi pula, Anda hanya bisa bertanam setengah tahun di sana. Di Indonesia, kita bisa panen sayuran tiap tahun, ujar Ono dalam sebuah wawancara dengan China Post. Jiwa Jepang tidak luntur meski tinggal di tanah Jawa selama 7 dasawarsa. Dia bisa menyanyikan Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang tanpa salah. Ono juga sering mengenakan chanchanko, semacam kimoyo yang menyerupai jaket, saat menyambut tamu. Ono meninggal pada 25 Agustus 2014 karena sakit. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu memintanya hadir di Istana Negara merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun karena kondisi tubuhnya yang tak memungkinkan, Ono terpaksa tak bisa hadir. Di rumah sakit menjelang ajal menjemput, Ono berharap bangsa Indonesia akan bersinar dan semakin jaya. Indonesia itu maju, lebih kuat secara internasional. Itu harapan, pesan terakhir Ono kepada bangsa Indonesia. Rahmat Sigoro Ono menutup mata di usia ke-95 tahun, meninggalkan 4 anak, 10 cucu, dan 6 cicit. Ia dimakamkan dengan pangkat terakhir Mayor Purnawirawan di Taman Makam Pahlawan, Batu. Ono merupakan tentara Jepang terakhir yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sebelumnya, Ketua Yayasan Warga Persahabatan Umar Hartono alias Eiji Miyahara meninggal pada 15 Oktober 2013. Kini tak ada lagi tentara Jepang yang membelot ke Indonesia demi membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Namun jejak mereka masih ada. Selain nisan dan kubur, salah satunya adalah kebebasan yang dimiliki bangsa ini.